saya sih berasa saya menemukan kebahagiaan itu di relawan ini gitu. Jadi yang selama ini kayaknya kita cari itu saya dapat di sini gitu. Saya dapat kayaknya kepuasan batin itu di relawan ini gitu. Kesadaran akan pendidikan untuk anak-anak itu sangat rendah. Mereka lebih baik anak-anaknya itu mencari uang daripada sekolah. Karena yang ada di mindset mereka itu lebih baik anaknya nyari uang daripada sekolah ngeluarin uang. Rumah kontrakan berukuran 20 meter persegi ini bukan untuk tempat tinggal atau beristirahat. Kontrakan ini telah difungsikan sepenuhnya sebagai rumah belajar untuk anak-anak kampung pemulung Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah belajar ceria, begitulah namanya. Ikhtiar dari masyarakat relawan Indonesia Jakarta Barat untuk menghidupkan pendidikan bagi anak-anak pemulung dan anak-anak yang terpaksa mengalami putus sekolah. Saat itu memang teman-teman MRI mendapatkan informasi bahwa ada salah satu relawan kita melakukan edukasi gitu kan, edukasi pendidikan di jalanan gitu kan. Satu orang relawan kita waktu itu si Nanda gitu kan. Nah, kita coba untuk follow up itu, kita datangin malam-malam. Apa benar informasi yang disampaikan oleh teman-teman? Ternyata benar bahwa banyak anak-anak di Kapuk sana gitu kan, di sekitaran rumah sakit RSUD Cengkareng itu sampai jam 11 malam mereka masih mulung. Lalu kita dekati mereka, kita ajak ngobrol mereka, kita tanya-tanya, ternyata mereka tidak sekolah gitu. Nah, dari situ kita tergerak untuk memberikan sedikit pendidikan kepada mereka ya belajar berhitung sambil bermain gitu kan. Jadi mereka tidak bosan gitu kan, sambil kita membawa sedikit makanan. Dan akhirnya kita mencoba untuk meluaskan manfaatnya gitu. Jadi nggak hanya anak-anak yang di situ yang kita hanya bisa menjangkau 3, 4, 5 orang gitu kan. Kita ingin meluaskan manfaatnya menjadi lebih luas lagi gitu kan, dengan membentuk rumah belajar ceria ini gitu. Jadi rumah itu kan udah jelas ya bentuk, ada rumahnya gitu kan, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung dari hujan, panas gitu kan. Nah, tapi rumah di sini adalah ada belajarnya. Jadi rumah itu khusus rumah belajar, rumah tempat anak-anak belajar. Harapannya ketika anak-anak masuk ke dalam rumah belajar tersebut, anak-anak bisa ceria gitu. Di atas tumpukan sampah setinggi 6 meter, kegiatan belajar mengajar dilakukan. Kelas diisi dengan mata pelajaran dasar. Ajaibnya lagi, sekolah gratis ini digerakkan oleh tangan-tangan hebat, tangan para relawan, tanpa berharap imbalan materi. Para relawan dengan sabar mengajari adik-adik yang lugu di kampung pemulung ini. Pertama cuma 10 orang, nah Pak Marsin, Bang Edi suka bawa makanan. Pertama anak-anak itu datang cuma karena makanan. Kalau nggak ada makanan, sepi. Kalau lagi ada pembagian, ramai. Cuma tambah ke sini, alhamdulillah banyak. Murid kita itu sekitar 60 orang. Jadi kita bagi kelas itu berdasarkan, kita nggak bisa bagi berdasarkan umur sih, karena di sini ada yang umur 11 tahun tapi masih kelas 2 SD gitu kan. Ada juga anak yang udah waktunya SMP tapi dia nggak bisa melanjutin. Jadi program RBC saat ini kita mencari dana untuk bisa menyekolahkan anak-anak yang dia masih pingin sekolah tapi dia nggak punya biaya dan dia nggak bisa ambil ijazah dia waktu SD. Iya, Kak. Jadi waktu saya mau masukin anak saya pesantren pun, saya pertama sempat bayarnya gimana ya, gini ya gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan 1,5 tahun ini kayaknya lancar-lancar aja. Waktunya saya bayar ada aja gitu kan. Boleh tahu nggak Bu, biayanya per bulan atau per bulan? Anak saya yang cowok itu untuk bayar pokoknya itu 2 juta. per bulan? Kalau istilahnya total semuanya bersih ya,
itu sekitar 3,5 juta sebulan gitu kan. Dan saya bisa bayar itu. Anak saya mau sampai lulus mah nanti aku mau ke Madinah. Aku bilang iya, duitnya dari mana? Nanti biar Allah aja yang bawa. Toh selama ini aku nggak punya kerja, aku bisa bayar itu gitu kan. Yang dulu saya berasa kayak agak susah, pas saya ikut relawan ini malah segalanya gampang sih. Karena prinsip saya saat saya menolong orang, Allah yang nolong saya gitu. Saat saya jaga anak orang, Allah yang jaga anak saya gitu. Saat saya membuat anak orang pintar, Allah akan bawa anak saya pintar gitu loh. Dari yang kayaknya nggak mungkin, karena saya ikut di relawan, jadi mungkin. Kadang saya juga bingung, itu dari mana saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba Allah kasih aja, jadi saat saya mudahin hidup orang, Allah yang mudahin hidup saya gitu loh. Permennya punya 12. Setelah 1 tahun berdiri, kini Rumah Belajar Ceria membuka tempat kedua, bertempat di Kampung Bulak Teko, Kalideres, Jakarta Barat. Rumah Belajar Ceria yang kedua baru saja disosialisasikan. Kelak akan menampung calon siswa baru tanpa dipungut biaya serupiah pun. Kisah pun berlanjut. Kami tim ACT TV bersama dengan relawan mengunjungi kediaman salah satu calon murid di Rumah Belajar Ceria. Namanya Yunita, bocah berumur 5 tahun. Bocah yang usianya sudah masuk di taman kanak-kanak. Insya Allah nanti Yunita akan ikut belajar di Rumah Belajar Ceria kedua. Yunita tinggal bersama sang nenek di rumah bedeng ini. Ibunya wafat, sementara sang ayah sedang menjalani rehabilitasi di rumah tahanan. Ini adalah salah satu penerima manfaat dari Rumah Belajar Ceria, adik Yunita, di mana mereka keadaannya memang seperti ini. Di belakang rumah Yunita itu adalah tempat penampungan sampah sementara. Kita nunggu. Oh, suruh. Besok datang ya. Nanti Yunita dapat makanan, dapat minuman, dapat ilmu, bisa punya banyak teman lagi. Kalau di sekolah TK juga sekolah tetap, tapi ntar belajar lagi tiap hari Sabtu sama kakak-kakak dari MRI Jakarta Barat. Dukungan akan terus diberikan oleh para relawan pengajar di sekolah ini. Harapannya, masyarakat luas pun ikut berkontribusi untuk memberikan pendidikan bagi yang membutuhkan. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk kita bersama-sama berkontribusi di dunia pendidikan seperti itu, karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, seluruh stakeholder, seluruh korporasi, organisasi, komunitas, bahkan kita sebagai individu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak Indonesia seperti itu, karena kelak anak-anak yang akan memimpin bangsa kita. Dari Jakarta Barat, Gina Mardani dan Yuda Hadisana melaporkan untuk ACT TV.